Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga selalu sehat ya. Perkenalkan, nama saya Nur Salama Husna dari Program Studi Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Yogyakarta Angkatan 2018 kelas A. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan permasalahan sosial yang ada di desa saya, yaitu Desa Kaligelaga, Kecamatan Lowano, Kabupaten Purworejo. Selamat menyaksikan, terima kasih. Berdasarkan pengamatan yang telah saya lakukan, mengingat bahwa saat ini sedang mengalami musim kemarau, sehingga masalah sosial yang muncul itu mengenai sulitnya mendapatkan pasokan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kurangnya pengelolaan sanitasi. Air bersih merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi suatu masyarakat menjadi suatu acuan dalam menentukan apakah masyarakat di suatu desa atau lokasi sudah cukup sejahtera atau belum. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan sulitnya mendapatkan pasokan air bersih di Desa Kaligelaga. Faktor pertama yaitu kurangnya kesadaran masyarakat di Desa Kaligelaga tentang lingkungan. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan adanya warga yang membuang sampah di sungai dan kurangnya sanitasi yang baik. Artinya, masih banyak warga yang mengarahkan pengaliran pembuangan air bekas mandi, bekas mencuci baju, menuju sungai. Ketika terdapat warga yang membuang sampah di sungai, otomatis air sungai tersebut akan tercemar karena air menyerap bahan-bahan kimia dan bahan lainnya yang terkandung di dalam sampah. Memang sih, ketika kita lihat banyak tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar air tersebut, akan tetapi tumbuhan tersebut bukanlah tumbuhan yang mampu menyerap air. Terdapat hal lain yang membuat air sungai menjadi kotor, disebabkan karena setiap sore hari terdapat warga yang menggembala kerbau. Memang sih, kerbau juga bisa dijadikan sebagai alat bantu untuk membajak sawah. Akan tetapi terdapat hal lain yang sangat mengganggu, yaitu setelah menggembala kerbau, pengembala membiarkan kerbau-kerbau yang digembalanya bermain di air dan meninggalkan bekas kotorannya. Padahal tahu bahwa pasokan air di sungai sangatlah minim dan sulit untuk menghilangkan bau dari kotoran kerbau. Penyebab yang berhubungan dengan kurangnya kesadaran masyarakat ini juga disebabkan karena banyak sekali orang-orang di desa, bahkan orang-orang dari luar desa pun yang sering mencari ikan dengan cara ilegal, alias dengan cara yang tidak diperbolehkan, seperti dengan menyetrum ikan. Bahkan ada yang menggunakan obat supaya mendapatkan ikan dalam jumlah banyak dengan waktu yang sekejap. Selain itu, banyak warga yang mengambil batu di sungai, kemudian dijual, dan ada juga yang digunakan untuk kepentingan sendiri. Hal tersebut sangat merusak ekosistem. Faktor kedua yaitu kurangnya optimalisasi dalam pengelolaan program air bersih. Desa Kaligelaga merupakan salah satu desa yang mendapatkan program bantuan air bersih dari pemerintah. Bantuan tersebut ialah penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, atau yang sering disebut dengan PAMSIMAS. Pelaksanaan awal setelah diadakannya program bantuan tersebut memanglah lancar. Artinya, warga bisa memanfaatkan bantuan tersebut dengan lancar. Akan tetapi, setelah berjalan kurang lebih 1 tahunan, debit air bersih yang dihasilkan itu kurang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Jadi, untuk saat ini,
Memang program bantuan Pamsimas tersebut tidak optimal karena air yang disalurkan melalui program itu mati alias tidak mengalir pada saat warga membutuhkan. Maka dari itu, warga Desa Kaliglagah pada musim kemarau ini tidak hanya bergantung kepada Pamsimas saja untuk mendapatkan pasokan air bersih. Warga berusaha sendiri bagaimanapun caranya agar bisa mendapatkan air bersih guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apabila warga Desa Kaliglagah hanya bergantung pada Pamsimas, pastinya kegiatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari akan berhenti. Nah, meskipun itu sangat sulit, warga desa mempunyai beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mendapat pasokan air bersih, seperti membuat daerah resapan air yang kemudian dibantu dengan mesin sanyo dan juga pipa paralon. Selain menggunakan cara itu, ada juga warga yang menggunakan selang. Cara tersebut mampu membantu warga dalam mendapatkan pasokan air bersih. Pastinya, di balik cara yang digunakan masyarakat, tentunya banyak sekali halangan dan juga rintangan. Misalnya, ketika menggunakan sanyo, ikhlas tidak ikhlas tetaplah harus ikhlas apabila sanyonya kadang tertimbun batang kayu besar yang jatuh patah ke bawah. Begitupun juga ketika menggunakan selang, maka warga harus sering-sering memeriksa selang yang tiba-tiba sering putus di jalan atau selangnya bocor dan tempatnya yang penuh dengan bebatuan.